Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Tema kita kali ini Virgo adalah pesan penting dari malaikat penjagamu untuk masa depanmu, untuk hari esok ya. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Atau kalian bisa mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Virgo, berikan energimu, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Pesan malaikat penjagamu Virgo untuk masa depanmu, apa yang harus kamu lakukan ya? Oke, dan maaf kalau berisik ya, anak saya ada di belakang. Maaf kalau suaranya terdengar dalam video ya. Dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, untuk pesan pertama saya ambil 3 kartu secara acak ya. Di sini kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu atau spirit guide-mu ya, malaikat penjagamu. Di sini ada Knight of Wands, juga ada di sini Strength, dan ada Nine of Pentacles ya. Jadi wah, ini keren nih ya Virgo. Semangat berjuang, kamu pasti bisa. Carilah pekerjaan yang bisa membuatmu happy. Selama kamu bisa bekerja dengan happy, pasti akan mendapatkan duit ya. Jadi jangan kerja asal kerja. Biasanya kamu kerja dapatnya capek, kerja dapatnya orang tidak menghargai pekerjaanmu. Betul tidak ya? Jadi kalau memang kamu merasa bahwa di lingkungan kerja toksik ya, kamu selalu apa yang kamu kerjakan selalu salah dan salah, berarti pekerjaan itu tidak cocok untukmu dan circle itu tidak cocok untukmu. Ya, semesta mau sampaikan ya, carilah pekerjaan yang membuatmu happy. Ya, selama kamu happy berarti di situ tempatmu. Ya, kalau sekarang kondisinya oke, saya senang kerja di sini, berarti itu udah cocok. Tetapi kalau hatimu merasa bahwa kayaknya nggak nyaman, kayaknya hidupku kok begini-begini aja, nggak ada perkembangan dari tahun ke tahun, berarti ada yang salah, harus diperbaiki. Ya. Jadi untuk mendapatkan keuangan, saya lihat di sini untuk keuangan ya, karir ya. Jadi semesta mau sampaikan cari pekerjaan-pekerjaan yang membuatmu semangat, semangat karena bahagia. Berarti bukan ada tekanan. Jadi pada saat kamu kerja itu kayak macam sudah nggak lihat waktu karena saking senangnya ya. Jadi nggak rasa udah malam, udah pagi lagi. Nah gitu. Karena apa? Saking mencintai pekerjaan itu. Contohnya kamu suka masak-masak, ini contoh ya. Kamu suka kuliner ya, contohnya masak-masak lah. Ya mungkin kamu bikin konten masak, ataupun mungkin kamu suka apa? Nyanyi contohnya ya sudah kamu bikin konten nyanyi atau ciptakan lagu. Ini kan sesuatu yang membuat kamu bahagia ya. Selain bisa mendapatkan uang, skillmu, talentamu kamu tekuni di situ, jadi tidak ada beban. Kenapa? Karena serasa semesta membimbingmu juga. Ataupun buka warung, delivery, ataupun apapun segala macam yang sesuai dengan passionmu, yang kamu suka. Ya, kalau memang kamu kondisinya saat ini di posisi kamu tidak nyaman, tidak ada yang mendukungmu, berarti ya biarin aja. Ya, kamu yang harus bisa mengambil sikap. Bukan suruh mereka mendukung kamu, walaupun mereka tidak mendukungmu. Contoh dalam keluarga, dalam hal apapun ya. Mungkin ada pasangan, kamu mau buka usaha tapi dia nggak setuju.
ya pakai modalmu aja. Mungkin dia nggak setuju karena kamu minta modal. Jadi modal itu pakai seadanya aja yang ada dulu. Ya makanya saya bilang bicara bicara em, bicara tentang hobi kita untuk pekerjaan kita itu kan sudah 50%. Maaf ya berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Jadi 50% modal itu udah ada di mana, di diri kita. Karena apa? Talenta kita. Tidak perlu kita belajar lagi karena apa? Sudah ada di, ya perdalam aja. Ya ibaratkan tuh parang ya, parang udah jadi. Tapi masih tumpul, tinggal diasah aja. Bukan kita harus tempa di apa dari besi ya, harus ditempa lagi itu kan nggak perlu. Kamu udah jadi parang ini untuk tebas ini ya. Mungkin mau jadikan apa gitu ya. Ya pokoknya intinya seperti itu, parang yang udah siap dijual gitu. Ya. Tapi kan karena belum tajam, jadi ya mungkin daya daya belinya rendah ya. Tapi semakin tajam kan semakin daya jualnya tinggi. Ini contoh. Jadi seperti gitu ya, carilah pekerjaan yang kamu tekuni sesuai dengan minatmu. Selama kamu merasa bahwa kerjaan saya lagi banyak beban, berarti kamu salah tempat. Harus pindah dari situ. Ya. Ya ini cuma saran ya, spirit guide-mu memberitahukan yang terbaik untuk dirimu. Kamu mau ikuti silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Kamu ikuti, nasibmu akan menjadi lebih baik. Karena tidak mungkin semesta mau menjerumuskan orang umatnya ya di jalan yang tidak baik. Kalau mungkin kamu bilang, Kak Ica bicaranya enak aja, tapi kalau kita menjalaninya susah, ya karena kamu berpikir secara logika, ya. Kalau kita bicara tentang spiritual itu nggak pakai logika. Yang nalar-nalar kamu itu nggak akan dapat di spiritual. Karena apa? Apa yang semesta bikin itu, semesta kan punya dunia ini. Jadi apa yang kamu tidak terfikirkan itu pasti akan apa ya kalau dibilang, yang pokoknya intinya kayak macam bagaimana ya, kalau kamu sudah ikut jalan semesta ya, semesta bilang begini caranya, walaupun mungkin kondisinya kamu ya iya enggak ya. Tetapi kalau memang itu rezekimu, dari lubang batu yang tertutup pun tiba-tiba muncul mata air, muncul berkat. Jadi kamu nggak usah takut dari mana munculnya uang itu, dari mana munculnya rezeki itu. Kamu kerja aja sesuai yang disuruh gitu. Pasti akan ada hasilnya dan lebih nampak dibandingkan kamu kerja dengan hati yang penuh dengan tekanan. Gitu ya. Jadi macam contoh, kamu kerja sendiri tapi kamu jadi bos untuk dirimu sendiri, dibanding ya kamu kerja penuh tekanan dengan orang lain. Mendingan gaji kecil tapi kamu nyaman. Karena gaji besar juga tekanan, kamu sakit-sakitan, uang kamu habis loh untuk biaya pengobatan di hari tuamu. Jadi hari tuamu kamu pakai untuk bayar obat, bayar biaya pengobatan, tidak menikmati hidup. Ya, tapi itu pilihan, kembali lagi. Ini contoh ya. Tapi saya lihat kalau memang seandainya kamu nggak mungkin kamu miskin. Ya, kalau ikut cara semesta. Nggak mungkin kamu akan menjadi miskin, pasti akan jadi banyak hal yang akan terjadi perubahan dalam hidupmu. Dan kamu pasti akan tahu ternyata keajaiban itu ada untukku. Ya. Oke. Jadi cari pekerjaan yang kamu cintai. Di sini ada Five of Swords yang kedua ya, yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Saya turunkan dulu. Yang ingin semesta sampaikan kepadamu yang harus kamu ikuti. Wah, ini uang juga nih. Ya, cari circle yang bagus. Jangan cari circle yang toksik, yang hanya mau bicara keuntungan tapi nggak mau kerja. Ya, jadi jangan gengsi. Ya, jangan merasa malu, kamu nggak mencuri. Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, ya, macam contoh, kamu punya pekerjaan, kamu suka ini ya, masak-masak tadi saya bilang kan yang di atas. Yang di atas kan artinya harus yang kamu cintai, yang kamu sukai. Nah ini jangan gengsi, actionnya, ya nih. Jadi untuk bisa menghasilkan uang juga, jangan action, jangan gengsi, harus action dari sekarang. Jangan besok atau malah circle kamu minta pendapat dari circle toksik yang pesimis, yang mental pecundang, bukan mental pejuang. Ya nggak usah, nanti rugi, nggak usah itu kok. Kalau kamu bikin konten nggak bagus itu, bikin capek-capek. Abis itu di awal mungkin views sedikit langsung ditertawain, itu kan mental kamu langsung down. Jadi kamu sudah tidak mau berusaha lagi. Iya kayaknya bukan rezeki di situ, padahal kan di mana-mana itu berjuang dulu.
Bagaimana kamu mau di atas kalau langsung cepat roket? Kamu bukan artis. Ya, kalau macam contohnya artis pun pasti dari bawah dulu, nggak mungkin langsung dia dapat followers atau subscribernya banyak, ya. Dan nggak usah melihat rezeki orang, kamu punya rezeki sendiri. Mungkin mereka hari ini, besok kamu, nggak usah terlalu mau takut ya. Rezeki orang itu tidak akan tertukar. Semesta sudah memberikan itu. Jadi ingat, gengsi ataupun marah, kecewa ya harus di enjoy, happy ya. Pokoknya intinya happy ya. Ingat, kamu nggak mencuri, jangan gengsi. Ada beberapa Virgo nih punya talenta yang sangat luar biasa tapi gengsi. Malu, saya jualan online, saya malu, saya nggak bisa bicara, saya nggak bisa. Itu kan sebenarnya kalau macam bicara apapun itu sebenarnya kalau kita ada niat ya, pasti memang di awal memang kita gugup ya, tetapi kalau faktor kebiasaan itu sudah terjadi, kamu nggak akan gugup lagi. Apalagi kalau bicara cuman lewat HP, bicara dengan HP kan di depan, nggak ada audiensnya, nggak ada. Jadi harus punya keberanian, jangan gengsi. Kalau kamu gengsi ya berarti menghambat ya, menghambat rezekimu masuk. Jadi yang pertama, cintai pekerjaan ya, carilah pekerjaan yang kamu nyaman, yang kamu sukai ya. Yang kedua, jangan gengsi, harus ada action. Ya, jadi kamu tentukan dulu pekerjaan apa yang kamu suka untuk bisa mendapatkan uang itu. Kamu kerja, kamu harus semangat. Ya, jangan gengsi-gengsian. Kalau gengsi-gengsian, wah repot. Ya, ingat, yang bisa membuat hidupmu lebih baik itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ya. Jadi semesta mau sampaikan, berjuanglah untuk dirimu, bukan berjuang untuk orang lain. Ibaratkan kalau orang tua ya, orang tua itu hanya bisa mensupport. Kalau macam contoh bilang, dia kan sudah orang kaya, Kaica. No, untuk mempertahankan itu juga susah. Karena kalau orang tua sudah macam contoh ya, uh, kita menjadi orang kaya itu lebih gampang dibandingkan mempertahankan kekayaan loh. Kita ibaratkan gini, kita mendapatkan uang tiba-tiba ya dari 0 sampai dapat 10 juta, ini contoh ya. Dapat 10 juta, kita senang, tetapi untuk mempertahankan 10 juta sampai ke 11 juta ke atas, pasti itu banyak godaannya. Nah, itu sangat susah. Jadi jangan berpikir orang kaya, anak-anak orang kaya itu gampang aja. Dia punya beban yang sangat luar biasa besar untuk mempertahankan kekayaan itu. Karena apa? Bicara harga diri juga kan. Kalau dia jatuh bangkrut, ya malu. Nah, sama. Tapi kalau kamu dari awal kamu jatuh bangkrut apa ya, berarti kamu masih di bawah, kamu kan, oh ya saya ya seperti gitu. Artinya nggak terlalu beban moral. Nah, ini makanya saya bilang ya, jadi jangan lihat dari rezeki orang. Orang punya beban itu masing-masing. Ya, jangan gengsi. Selama kamu mencintai pekerjaan itu dan tidak merugikan orang lain, ya kerjakan. Ya, kalau kamu merugikan orang lain ya itu nggak bagus. Wah, ini bicara keuangan semua nih ya. Untuk yang ketiga juga, kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Ada Five of Pentacles. Wah, di sini ada Page of Wands, The Star. Tuh, jangan mental pengemis. Ya, kamu harus kerja. Ingat, ya kamu itu bintang. Artinya gini, talentamu tuh diberdayakan loh. Ya, jangan mental pengemis. Ini kayak pengemis mau minta-minta ataupun ditopang-topang orang. Pada saat orang itu jatuh, kamu pun ikut terjatuh. Harus berani berdiri di atas kaki sendiri. Ya, kamu akan menjadi bintang. Tetapi kalau itu yang kamu, yang tadi saya bilang ya, circle kamu tidak mendukung, ya kamu akan menjadi bintang yang mungkin kalau mau dibilang bintang atau apa ya. Ya pokoknya intinya kalau star itu kan orang melihat walaupun dalam kegelapan itu pasti kelihatan cahaya ya. Nah, sama, jangan kamu melihat dari kekuranganmu ya. Kadang-kadang kamu membandingkan antara kelebihan orang lain dengan kekuranganmu, padahal kamu punya kelebihan yang mana orang itu tidak memiliki. Jangan lihat dari si A, si B, si C ya. Lihat dari dirimu, kenali dirimu, potensimu apa. Ya, karena bakat seseorang itu beda-beda. Dan mental, ini bicara mental, jangan mental miskin. Ya, jangan mental pengemis, harus mental pejuang. Ya, daya juang kamu di sini kan bicara mental. Kalau kita bicara keuangan ini kan bicara energi. Energi ini kan dari hati. Ya, dan logika juga pakai. Jangan sampai malah terlalu berempati, kamu dimanfaatkan juga. Ya, jangan terlalu berperasaan dan juga harus disiplin. Jangan pada saat kamu sudah ini ada yang cashbone ya, bagaimana kamu punya bisnis bagus kalau orang hutang-hutang ya, dan minimalkan hutang. Saya lihat di sini banyak dari Virgo punya banyak hutang, kerjanya nggak beres, hutangnya banyak. Ya, ini hati-hati kalau kamu dililit hutang. Ya, belum selesaikan dulu hutangmu supaya pikiranmu tenang. Ya,
kamu bisa enjoy dengan pekerjaanmu. Karena kalau kita punya beban pikiran ya, hati itu nggak nyaman, pikiran pun nggak nyaman ya. Nah ini harus dibenahi dulu hutang-hutang kamu supaya pikiran fresh ya. Oke, berikutnya apa? Kita lihat yang semesta ingin sampaikan ya, yang terakhir. Ya ini harus dilakukan ya. Terkadang Virgo tuh tahu teorinya, prakteknya susah, betul tidak Virgo? Kamu nggak praktek ya, hidupmu akan begitu-begitu saja, malah mundur, tidak ada perkembangan, tidak ada peningkatan. Apalagi ini bicara 3 ini keuangan ya, nggak tahu ini apa nih. Kita lihat apakah uang juga. Saya lihat di sini mental di sini ya, the high priestess tuh. Ada Seven of Cups dan Ace of Cups. Ini bicara mental. Jadi apa yang kamu inginkan ya bisa diwujudkan dengan action, banyak berintrospeksi diri, cermin, lihat apa yang sudah kamu lakukan, apa yang berhasil, apa yang salah. Ini ibaratkan High Priestess ini kan kita bercermin ya. Kamu bercermin, kamu pegang cermin, lihat apa yang kurang-kurang dalam dirimu. Jangan hanya bilang oh ya kurang-kurang tapi tidak mau perubahan, tidak mau action ya. Apa yang kamu impikan tuh kerjakan, pasti akan dapat. Gak usah takut, kamu punya talenta, bukan hanya merenung-merenung, tapi harus bisa mendapati. Sekarang kondisinya kan kamu merenung, kapan ya saya jadi orang kaya, kapan ya udah punya rumah, kapan ya saya mau punya ini, kapan ya, kapan, harus bisa gapai. Dengan tadi ya, bekerja dengan sepenuh hati, cari sesuai dengan talentamu, jangan circle toksik, harus circle pejuang, jangan mental miskin. Nah ini kamu harus bisa menggenggam dibandingkan hanya untuk melamun-melamun doang ya. Jadi jangan berpikir bahwa dunia ini tuh kayak susah sekali untuk saya gapai. Dunia ini bisa kamu gapai dengan apa yang kamu inginkan, itu bisa kalau kamu memang ada niat. Ya, sekarang ini kan kamu tuh kayak macam kondisinya masih membayangkan kapan ya saya jadi orang kaya, kapan ya saya terbebas dari hutang, kapan ya. Kalau kamu cuman kapan-kapan gak ada action, ya begitu-begitu aja hidupmu. Action. Kamu akan bisa meraih apa yang impianmu. Tuh, dia memegang cup ya. Berarti apa yang dengan penuh terharu. Karena apa? Dengan penuh kerja keras tuh, ibaratkan airnya nih melimpah. Air ini berkat ya, melimpah. Kalau memang kamu mau keluar dari circle toksik ya, dimana kamu cuman hanya melihat ya, kayak berangan-angan, bisa nggak saya dapat ini, bisa nggak saya dapat itu. Ternyata bisa kalau ada action. Kerjalah yang tadi saya bilang, tanpa tekanan, harus penuh perjuangan. Di sini kamu tuh kadang-kadang perjuangan sudah cepat bosan, jadi barusan berjuang sedikit langsung aduh loyo. Apalagi kalau sepi loyo, padahal bisnis itu ada 2, pasti ada untung ada rugi. Kita harus konsisten dan harus tetap sabar. Jangan Senin Kamis, besok orang mau belanja, wah tutup, besok belanja buka, besok tutup lagi. Kalau gitu malas, kita pergi ke toko yang satu aja deh. Itu Senin Kamis nggak jelas. Kita udah kesana capek-capek, ujung-ujungnya tutup. Nah ini harus konsisten. Ini contoh kalau kamu dagang. Ataupun mungkin kondisinya ya tiap hari kamu harus, kalau online ya harus tiap hari online jualan. Jangan aduh saya malu, masa tiap hari saya online. Nah orang kaya aja online tiap hari, masa kalian rebahan sih? Harus daya juangnya ditinggikan ya, supaya kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, ini terutama keuangan ya. Karena mungkin saya lihat di sini Virgo krisis ya, bukan Virgo aja tapi ya mungkin dari zodiak lain mungkin Virgo ya, karena kalau tadi saya lihat ya campur-campur, ini lebih dominan ke keuangan ya. Jadi ya seperti gitu, benahi keuanganmu supaya hidupmu jauh lebih baik, terutama lunasi hutang-hutang ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Virgo ya. Semoga resonate ya dan bermanfaat untukmu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.